Apa benci karena Allah? Itu maksudnya adalah karena kemaksiatan yang dilakukan orang tersebut. Siapa yang dibenci? Nah, ini orang-orangnya, ringkesnya di kitab ini. Pertama, orang kafir. Ya. Ini untuk benci dari sisi diniyah ya, agama ya. Kalau persoalan duniawi nanti lain lagi ini. Persoalan duniawi lain. Kemudian orang munafik. Kemudian pelaku maksiat yang terang-terangan, fusak al-mujahirin. Kemudian orang yang membenci kaum Ansor. Orang yang mengatakan kebenaran tapi nggak melewati kerongkongan. Maksudnya sekedar ini kalangan munafik ya, sekedar di bibir saja. Kemudian orang yang berkata berlaku keji dan kotor. Nah, bahasanya ini di antara ayat-ayatnya yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di sini dalam surah Al-Mumtahanah. Ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidhu aduwwi wa aduwwakum awliya. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian ambil musuhku dan musuh engkau sebagai para wali, pemimpin, teman. Kalau di sini teman, ayat ini ya, sahabat-sahabat dekat. Jangan diambil itu. Tulquna ilaihim bil mawaddah. Ya. Yang kalian itu menyampaikan kepada mereka apa yang disampaikan, yakni berita-berita terkait Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, membocorkan informasi yang mestinya dirahasiakan, informasi kaum muslimin. Jadi ini musuh malah diberitahu berita kaum muslimin ini sedang menyiapkan diri untuk menyerang kalian misalnya, atau rahasia-rahasia kaum muslimin dibuka kepada musuh. Bil mawaddah, karena kecintaan. Ini asbabun nuzulnya ada Hatib bin Abi Balta'ah. Hatib bin Balta'ah yang ketika Rasul mau Fathu Makkah ya, beliau malah memberikan surat secara rahasia untuk kerabatnya. Makanya turun ayat ini. Tulquna ilaihim bil mawaddah. Engkau memberitahu kepada mereka berita-berita tentang Muhammad dikarenakan kecintaan. Tapi ini tidak menyebabkan kafir ya. Hatib kemudian masih sebagai sahabat. Tapi karena sayang tadi kepada kerabat ya, yang ada di Mekah yang masih musyrik ya. Kemudian supaya ya mereka enggak terkena imbas jihad itu, kemudian beliau kirim itu. Tapi berhasil Rasulullah cegah itu pembocoran berita negara. Wa qad kafaru bima ja'akum minal haqq. Padahal mereka itu telah ingkar terhadap kebenaran yang telah datang kepada kalian. Yukhrijuna ar-rasula wa iyyakum. Mereka telah mengusir Rasul dan juga engkau. Antu minu billahi rabbikum. Ya. Karena kalian itu beriman kepada Tuhan kalian. Karena kalian beriman, kalian diusir, Rasul diusir. Orang begitu kok kalian cintai sehingga kalian bocorkan rahasia kepada mereka. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, "In kuntum kharajtum jihadan fi sabili wabtigha'a mardati." Jika kalian betul-betul keluar untuk berjuang di jalanku dan mencari ridhaku, maka jangan lakukan itu. Tusirruna ilaihim bil mawaddati wa ana a'lamu bima akhwaytum wa ma a'lantum. Ya, kalian merahasiakan cintaan yang ada dalam diri kalian itu, padahal aku lebih tahu apa yang kalian sembunyikan maupun kalian nyatakan. May yaf'alhu minkum faqad dhalla sawa'as sabil. Barang siapa di antara kalian yang melakukan itu, maka sungguh dia telah sesat dari jalan yang lurus. Ini penegasan Allah, artinya walaupun saudara kalau dia itu memusuhi Islam, dia itu ingkar, jangan kemudian menjadikan rasa cinta itu seperti itu, jangan. Kemudian dalil yang lain, Imam At-Tabarani meriwayatkan dengan sanad yang jayyid dari Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah. Qala Rasulullah, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan atau bersabda, salasun hunna haq. 3 hal yang itu adalah benar pastinya. Nah, ini salah satunya yang ketiga ini. Wala yuhibbu rajulun qauman
illa husyira ma'ahum. Tidaklah seorang lelaki mencintai satu kaum kecuali dia itu akan dihimpun bersama mereka. Wa fi hadza nahyun jazimun an mahabbati ahli sawu. Di di hadis ini merupakan larangan yang sifatnya tegas. Dilarang dari mencintai orang-orang yang buruk, ya, khasyata ayyuhsyara ma'ahum, karena dikhawatirkan nanti akan dia di akhirat dikumpulkan bersama mereka. Dikumpulkan di mana? Ya, orang-orang jahat tentunya di nerakanya Allah Ta'ala. Ini jangan dijadikan main-main, ya. Sebagaimana ada seseorang yang mengatakan, sudah saya masuk neraka enggak apa-apa, nanti banyak artisnya di sana ketemu. Jangan jadikan main-main begitu. Akhirnya masuk penjara sebentar aja nangis-nangis. Penjara dunia. Ya, mudah-mudahan Allah berikan kesadaran kepada yang bersangkutan. Dan juga kita semuanya, ya. Kalau kita tahu ini orang zalim, meskipun ngasih duit ke kita, jangan sampai condong hati kita kepadanya. Wala tarkanu ilal ladzina zalamu fatamassakumun nar. Kata Rasulullah, kata Allah Ta'ala di dalam surah Hud, janganlah hati kalian condong kepada orang-orang zalim. Termasuk orang zalim itu diri kita sendiri. Kalau kita zalim itu jangan kemudian tidak ada pengingkaran terhadap diri kita sendiri, malah mencari pembenaran terhadap apa yang kita lakukan. Fatamassakumun nar, maka karena kecondongan itu api neraka akan menjilat kalian. Saudara-saudaraku rahimakumullah, ini penting ya untuk membenci orang-orang yang memang Allah benci dan mencintai siapa yang dicintai Allah. Ini tambahan dari kitab Ihya Ulumuddin, berkata Al-Hasan, ya bana Adam, wahai anak Adam, la yaghurrannaka qaulu may yaqul. Janganlah menipu engkau perkataan orang yang mengatakan almar'u ma'aman ahabba. Seseorang itu akan bersama dengan siapa yang dia cintai. Ini perkataannya betul, tapi jangan tertipu. Tertipu punya apa? Fa innaka lan talhiqal abrar illa bi'amalihim. Engkau enggak akan berjumpa dengan orang-orang baik kecuali dengan amal mereka. Engkau tidak bisa disebut mencintai kalau engkau enggak mengikuti amal mereka. Fa innal yahuda wan nasara yuhibbuna anbiya'ahum wa laisu ma'ahum. Orang-orang Yahudi dan Nasrani itu mereka senang dengan para nabinya, tetapi mereka tidak akan bersama mereka. Wa hadza isyarah ila anna mujarrada dzalik min ghairi muwafaqati fi ba'dil a'mal aw kulliha la yanfa'. Ini menjadi isyarat bahwasanya sekedar rasa tapi tidak dibarengi dengan menyesuaikan sebagian amal atau seluruhnya, la yanfa', tidak manfaat. Dusta itu, dusta. Ngaku cinta tidak mau nurutin.